Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 12, yakni persamaan dasar akuntansi. Bersama channel kesayangan kita, belajar ya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Berbicara mengenai persamaan dasar akuntansi, pasti di benak kita akan muncul sebuah perusahaan maupun suatu usaha, karena memang akuntansi tidak akan jauh dari keuangan perusahaan. Nah, untuk mempermudah kita memahami persamaan dasar akuntansi, maka kita akan berandai-andai atau berhayal kalau kita akan membangun sebuah perusahaan. Misalkan kita memiliki uang sebesar 10 juta dan sebuah kendaraan, yaitu berupa mobil, itu kita akan investasikan ke usaha kita. Otomatis itu akan menjadi modal kita atau modal perusahaan kita yang nantinya akan menjadi harta perusahaan. Sehingga persamaan awal adalah harta sama dengan modal. Tetapi apakah hanya dengan memiliki uang 10 juta dan sebuah mobil itu bisa membangun sebuah usaha atau perusahaan? Itu tidak, masih ada banyak yang kita butuhkan. Misalkan peralatan, perlengkapan, mesin, dan lain-lain. Bagaimana solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan kondisi keuangan atau modal kita yang tidak terlalu banyak? Ya, salah satu solusinya atau caranya adalah dengan meminjam kepada teman, kepada saudara, atau bahkan ke lembaga keuangan seperti bank. Kita ambil salah satu contoh, misal kita meminjam uang ke saudara sebesar 15 juta untuk pembelian perlengkapan dan peralatan. Maka transaksi tersebut akan berpengaruh kepada penambahan akun harta sebesar 15 juta, penambahan akun utang sebesar 15 juta juga. Maka dapat disimpulkan total harta perusahaan kita adalah sebesar 125 juta dan total hutang ditambah modal juga sama menjadi 125 juta. Sehingga persamaan dasar akuntansi menjadi harta sama dengan utang plus modal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai transaksi-transaksi yang mungkin terjadi dalam persamaan dasar akuntansi. Transaksi yang pertama misalkan harta bertambah, utang tetap, dan modal bertambah. Posisi tersebut dapat timbul dari transaksi, misalkan yang pertama adalah investasi awal. Yang kedua adalah menerima pendapatan jasa. Posisi yang kedua adalah harta bertambah, utang bertambah, tetapi modal tetap. Posisi tersebut dapat timbul dari transaksi mendapatkan pinjaman dari seseorang atau lembaga. Posisi yang ketiga adalah harta berkurang, utang tetap, modal berkurang. Posisi tersebut dapat timbul dari transaksi pembayaran beban dan pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi atau dikenal dengan prive. Posisi yang keempat adalah harta berkurang, harta bertambah, utang tetap, modal tetap. Posisi tersebut dapat timbul dari transaksi pembelian peralatan maupun perlengkapan secara tunai. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai komponen-komponen yang dapat mempengaruhi modal. Nah, komponen-komponen tersebut ada 4 komponen, yakni beban, investasi, pendapatan, dan prive.
Untuk akun yang berlatar belakang merah seperti beban dan PV, itu berarti akan berpengaruh mengurangi modal. Sedangkan akun yang berlatar belakang biru seperti investasi dan pendapatan itu akan mempengaruhi modal dan menambah modal. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Langkah yang pertama, kita buat kolom seperti ini. Kolom harta di sebelah kiri. Untuk jumlah kolom harta disesuaikan dengan kebutuhan ya, sesuai dengan banyaknya pos-pos harta yang terjadi di perusahaan. Di sebelah kanan untuk kolom utang, modal, dan keterangan. Nah, kolom keterangan ini untuk menjelaskan transaksi-transaksi yang ada di kolom modal. Soal yang pertama, Tuan Ibrahim menyetorkan uang sebesar 50 juta dan sebuah komputer seharga 5 juta sebagai setoran awal usaha bengkel mobilnya. Nah, bagaimana pengerjaannya? Karena yang disetor adalah berupa uang, maka kolom yang bertambah adalah kolom kas sebesar 50 juta. Dan untuk komputer, karena komputer termasuk peralatan, maka kolom peralatan yang bertambah sebesar 5 juta. Di soal sudah dijelaskan kalau keduanya itu disetorkan untuk setoran awal atau setoran modal. Maka kolom modal yang bertambah sejumlah 55 juta total dari keduanya. Sehingga jumlah harta menjadi 55 juta dan jumlah utang dan modal juga sama 55 juta sesuai dengan persamaan dasar akuntansi, yakni harta sama dengan utang plus modal. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu membeli perlengkapan kantor seharga 3 juta. Dibayar secara tunai sebesar 2 juta dan sisanya akan dibayar 1 minggu lagi. Dari soal tersebut, karena soalnya adalah membeli perlengkapan kantor, maka yang bertambah di perusahaan adalah perlengkapan kantor, sehingga kolom harta di kolom atau di pos perlengkapan bertambah 3 juta. Pembayarannya, karena pembayarannya sebagian itu tunai dan sebagian adalah dibayar minggu depan, maka kas berkurang hanya 2 juta. Aturan penulisan jika mengalami pengurangan, maka jumlah nominalnya itu ada di dalam kurung. Contohnya 2 juta tersebut ditulis di dalam kurung. Untuk sisa pembayaran sebesar 1 juta ditulis di kolom utang sebesar 1 juta. Langkah selanjutnya kita jumlah transaksi pertama dan kedua. Ini untuk mempermudahkan apakah pengerjaan kita sudah sesuai dengan persamaan dasar akuntansi. Kolom kas menjadi 48 juta. Kolom perlengkapan tetap 3 juta, kolom peralatan juga tetap 5 juta. Jadi total harta menjadi 56 juta. Selanjutnya untuk kolom hutang tetap 1 juta dan kolom modal juga tetap 55 juta. Jadi total antara utang plus modal sama dengan 56 juta. Soal nomor 3. Menerima pembayaran penyelesaian servis mobil dari pelanggan sebesar 1 juta secara tunai, sisanya sebesar 500.000 akan dibayar 3 hari lagi. Dari transaksi tersebut dapat kita analisa bahwa kas bertambah sebesar 1 juta dan sisanya tergolong dalam akun piutang. Kenapa? Karena kita memiliki hak untuk menagih kepada pelanggan. Dari mana uang yang kita peroleh tadi? Nah, di soal sudah dijelaskan
dari penyelesaian servis, berarti tergolong pendapatan jasa kita. Karena pendapatan itu mempengaruhi modal, maka kolom modal lah yang diisi, yaitu sebesar 1.500.000. Langkah selanjutnya sama dengan yang kita lakukan sebelumnya, yaitu menjumlah transaksi kedua dan ketiga. Soal nomor 4. Membayar utang atas pembelian perlengkapan kantor sebesar 1 juta. Dari soal tersebut sudah jelas bahwa membayar utang berarti kas berkurang sebesar 1 juta. Jangan lupa penulisannya ada karena berkurang itu di dalam kurung. Untuk apa? Untuk membayar utang. Nah, otomatis kolom utang juga berkurang sehingga nanti kolom utang menjadi 0. Selanjutnya menjumlah transaksi tersebut dengan transaksi sebelumnya. Lanjut ke latihan soal yang terakhir. Membayar gaji karyawan sebesar 2 juta. Transaksi tersebut mempengaruhi harta di pos kas, yaitu kas berkurang sebesar 2 juta. Dan di kolom modal juga berkurang sebesar 2 juta dengan keterangan beban gaji. Kita jumlah di kolom harta dan hasilnya adalah 54.500.000. Sedangkan di kolom utang plus modal juga sama menjadi 54.500.000. Sekian materi untuk hari ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.